Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Mayori dengan NIM A1I1222086 dari kelas C Pendidikan Matematika. Saya akan menjelaskan tentang hakikat teknologi dan informasi. Dua hal penting di dalam perkembangan TIK, yaitu revolusi industri dan revolusi masyarakat. Yang pertama yaitu revolusi industri. Revolusi industri yaitu suatu perubahan besar-besaran yang terjadi dalam dunia industri karena munculnya perkembangan teknologi dalam mengelola sumber daya. Ada beberapa era revolusi industri, yaitu revolusi industri 1.0. Adanya mesin uap oleh James Watt tahun 1776. Temuan mesin uap menjadi lonceng mulainya revolusi industri pertama yang merupakan proses yang dimulai dengan digunakannya mesin uap dalam proses produksi barang. Selanjutnya, revolusi industri 2.0, tenaga listrik oleh Nikola Tesla tahun 1856. Perubahan pertama selalu membawakan arti penting dan menghancurkan banyak peradaban lama. Revolusi industri kedua yang terjadi di awal abad ke-20. Saat itu, produksi memang sudah menggunakan mesin. Tenaga otot digantikan oleh mesin uap, dan kini tenaga uap mulai digantikan dengan tenaga listrik. Revolusi industri 3.0, perkembangan mesin-mesin pintar berbasis teknologi otomasi. Revolusi generasi ketiga ini ditandai oleh perkembangan semikonduktor dan proses otomatisasi industri. Dengan kata lain, dunia sedang bergerak memasuki era digitalisasi. Kemunculan teknologi digital dan internet menandai dimulainya revolusi industri 3.0. Dalam tahap inilah berbagai komponen elektronik ditemukan. Dan yang terakhir, revolusi industri 4.0, teknologi produksi massal yang fleksibel. Dengan ditemukannya internet pada generasi 3.0 menjadi dasar dari terbukanya gerbang menuju revolusi industri 4.0. Salah satu keren desainnya adalah pemanfaatan Internet of Things atau IoT. Revolusi masyarakat. Ada juga beberapa revolusi masyarakat, yaitu Society 1.0, zaman purba, yaitu berburu untuk mendapatkan makanan dan mereka juga berpindah-pindah tempat untuk bertahan hidup. Society 2.0 yaitu masyarakat agraris, di mana era pertanian dan manusia sudah mulai menggunakan alat-alat dan juga sudah mulai bercocok tanam. Dan ketiga itu Society 3.0, era industri, di mana pabrik-pabrik dengan sistem upah. Society 4.0, era teknologi, di mana semua manusia bisa memanfaatkan teknologi informasi. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang, manusia memasuki era di mana aliran informasi dan data begitu cepat. Society 5.0, di mana era masyarakat baru. 5.0 adalah di mana ruang maya dan ruang fisik konvergen, atau dalam kata lain, terintegrasi. Semua hal akan semakin mudah dengan penggunaan artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan. Selanjutnya yaitu Society 5.0, perkembangan teknologi dan peran masyarakat sebagai respon revolusi industri 4.0, yaitu masyarakat sebagai ekosistem yang cerdas. Society 5.0 menciptakan pola baru tentang kehidupan masyarakat. Masyarakat sebagai ekosistem yang cerdas, pengaruh teknologi dan siber telah mengubah pola pikir masyarakat. Society 5.0 mengajarkan manusia untuk dapat mengintegrasikan kehidupan. Kedua, masyarakat sebagai ekosistem komprehensif. Society 5.0 sebagai ekosistem yang komprehensif. Sebagai ekosistem yang komprehensif tentang masyarakat tidak hanya dilihat dari aspek produksi atau industri. Ekosistem masyarakat yang komprehensif mengarah pada aktivitas organisasi, industri, atau perusahaan dibuat lebih efisien. Yang ketiga, interaksi inovasi dengan well-being.
Society 5.0 merupakan interaksi, inovasi, dan well-being, yaitu untuk menciptakan nilai tambah dengan mengaplikasikan solusi baru pada masalah yang ada aspek multidimensional. Berikutnya yaitu tentang pilar utama TIC dalam revolusi industri 4.0. Yang pertama, Internet of Things atau IoT, sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan. Yang kedua, Big Data, di mana menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Yang ketiga, Augmented Reality, yaitu teknologi yang menggabungkan benda 2 dimensi dan 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata 3 dimensi. Yang keempat, Cyber Security, yaitu upaya untuk melindungi informasi dari adanya cyber attack. Yang kelima, Artificial, yaitu sebuah kecerdasan buatan dengan perangkat sistem yang dapat memahami lingkungannya. Dan keenam, Additive Manufacturing, di mana terobosan baru di industri manufakturnya sering dikenal menggunakan printer 3 dimensi. Selanjutnya, Simulation, digunakan banyak dalam konteks seperti simulasi teknologi untuk optimalisasi kinerja. Selanjutnya, System Integration, yaitu sistem tentang rangkaian yang menghubungkan beberapa sistem bagi secara fisik maupun fungsional. Dan yang terakhir yaitu Cloud Computing, teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang materi hakikat teknologi dan informasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.